Bab 1242. Aku tidak ingin masuk ke lubang. Manusia, jangan harap aku menjadi tukang pukul untukmu. Setelah kera hitam selesai berbicara, dia berbalik dan pergi. Siluman monster itu sombong, apalagi seorang master alam kehampaan seperti kera hitam. Jika kekuatan warrior yang dapat menekannya, mungkin ada kesempatan, tetapi kekuatan warrior yang saat ini sama sekali tidak cukup. Warrior yang tahu hal ini, tapi dia masih belum siap untuk menyerah. Dia langsung berdiri di depan kera hitam dan berkata, "Jangan terlihat seperti kamu akan memukulku, aku hanya mengajukan satu pertanyaan, kamu ingin pergi dari sini tidak?" "Aku bisa pergi kapanpun aku pergi," kata kera hitam. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Bukan untuk pergi dari sini, tetapi untuk meninggalkan dunia ini." Mendengar ini, kera hitam menyipitkan matanya sedikit dan berkata, "Apa maksudmu?" Warrior yang berkata, "Dunia ini adalah penjara bagi kalian, tidakkah kamu ingin meninggalkan penjara ini?" Biasanya orang akan memilih untuk pergi ketika sudah sampai pada pendekar kaisar, tentu saja itu karena jalan surga di dunia spiritual. Meskipun tidak ada jalan surga di sini, dia percaya bahwa orang-orang ini juga pasti ingin meninggalkan dunia ini. Tidak ada yang mau terjebak, apalagi master seperti kera hitam. Kera hitam menatap warrior yang lama dan berkata, "Tidak ada yang tidak mau pergi dari sini. Pertanyaannya adalah, siapa yang bisa pergi dari sini?" "Kamu." Warrior yang mengangguk dan berkata, "Ya aku." Meskipun masih belum diketahui apakah bisa pergi atau tidak, tapi itu masih urusan ke depan. Sekarang si hitam besar ini, dia benar-benar tidak mau menyerah. Seorang master pendekar alam kehampaan terlalu penting untuk Liga Pedang. Jadi, seperti yang dikatakan kera hitam, dia harus membodohi, dia akan terus membodohi. Konyol. Kera hitam berkata dengan dingin, "Manusia, kamu sangat konyol. Tahukah kamu apa yang pada dasarnya dilakukan oleh orang-orang dan siluman monster yang telah mencapai pendekar ketiadaan dan alam kehampaan dalam hidup mereka? Mereka semua berpikir tentang bagaimana cara melarikan diri. Karena pendekar ketiadaan adalah batas yang dapat dicapai di dunia tengah. Jika kita ingin mencapai tingkat yang lebih tinggi, kita harus meninggalkan tempat ini dan pergi ke dunia besar untuk mencari energi yang lebih tinggi dari sumber energi ungu." Sejak benua penjara mengalami bencana, tidak ada yang bisa keluar, termasuk kami dan banyak master pendekar ketiadaan yang telah mati sebelumnya. Kenapa? Mengatakan itu, kera hitam menunjuk ke langit dan berkata, "Karena kekuatan di sana bukanlah sesuatu yang dapat disaingi oleh master pendekar ketiadaan. Manusia, kamu mengatakan bahwa kamu bisa keluar, ini benar-benar konyol. Bahkan jika kamu ingin menipu orang, mohon cari alasan yang sedikit lebih baik. Aku tidak bilang aku bisa keluar sekarang." Warrior yang menatap langsung ke kera hitam dan berkata, "Aku punya satu pertanyaan lagi untukmu, jika senior Wuji masih hidup, bisakah dia keluar?" "Omong kosong," kata kera hitam dengan kesal. Warrior yang menunjuk dirinya sendiri dan berkata, "Menurutmu, bisakah aku mencapai tingkat senior Wuji dalam hidupku?" "Oh ya, saat ini aku hanya pendekar suci menengah." Sambil berbicara, warrior yang menghapus penyembunyian dari domain pedang, alamnya benar-benar terpampang di dahapan kera hitam. Melihat warrior yang, kera hitam terdiam. Sejujurnya, manusia di hadapannya memang adalah orang yang paling jenius yang pernah dilihatnya, bahkan beberapa jenius istana Dewa Pedang saat itu pun tidak sejenius ini. Di usianya yang masih belia, fisiknya sangat kuat, dan jiwa pedangnya telah di atas tingkat alam ketiadaan,
bahkan dengan alam suci melawan dirinya yang alam kehampaan. Meskipun Wuji adalah gunung yang harus dijunjung oleh semua orang, manusia di depannya ini benar-benar terlalu jenius. Terlepas dari apa yang dipikirkan Kera Hitam, warrior yang berkata lagi, "Beri aku waktu, aku akan melampaui Wuji yang saat itu." Lalu, apakah masih sulit untuk keluar dari tempat ini? Kera Hitam terdiam beberapa saat, lalu berkata, "Apa hubungannya dengan aku jika kamu bisa melampaui atau tidak?" Mengatakan itu, dia melewati warrior yang dan berjalan keluar dari aula, tetapi warrior yang menghalangi di depannya lagi dan berkata, "Mengapa bisa tidak ada hubungan? Jika aku dapat melampaui Wuji, itu berarti aku dapat meninggalkan dunia ini, aku bisa pergi, itu artinya aku bisa membawa pergi yang lain juga, mengerti?" Kera Hitam menatap warrior yang dan berkata, "Manusia, aku harus mengakui bahwa kamu memang mengerikan, bahkan jika kamu tidak dapat mencapai tingkat leluhur pendiri di masa depan, tapi pasti tidak akan berbeda terlalu jauh. Aku juga percaya bahwa kamu yang telah berkembang nanti sangat mungkin untuk dapat meninggalkan dunia ini. Tapi, itu adalah masalah berapa tahun kemudian. 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, atau 10.000 tahun, 10 tahun. Warrior yang menatap langsung ke Kera Hitam dan berkata, 10 tahun. "Apakah kamu gila?" tanya Kera Hitam. Warrior yang berkata, "Aku baru berusia 20-an sekarang, aku sudah bisa melawan Master Pendekar Ketiadaan di usia 20-an, menurutmu aku gila atau tidak?" Tadinya dia ingin mengatakan 2 tahun, karena dia harus meninggalkan tempat ini setelah 2 tahun, tetapi di mata pihak lain, itu pasti terlalu tidak realistis. Kera Hitam menatap warrior yang dalam diam untuk waktu yang lama, dan berkata, "Aku tidak akan takluk pada manusia. Aku tidak bilang aku ingin kamu takluk padaku." Warrior yang berkata, "Kita bisa menjadi hubungan kerja sama. Kamu mengikutiku, dalam waktu 10 tahun aku akan membawa kamu keluar. Jika aku tidak bisa melakukannya, kamu hanya perlu pergi. 10 tahun bagi klan siluman kalian hanyalah masalah kecil, bukan?" Kera Hitam terdiam. Melihat Kera Hitam sedikit tergerak, warrior yang buru-buru berkata lagi, "Dengan kekuatanmu sendiri, kamu mungkin tidak bisa keluar seumur hidupmu, tapi sekarang, hanya perlu waktumu 10 tahun, kamu mungkin bisa keluar. Mengapa tidak bertaruh untuk sekali ini? Hanya 10 tahun. Apakah kamu pikir aku idiot?" Kera Hitam melirik warrior yang dan berkata, "Dengan karakter dan perangaimu, entah berapa banyak perkelahian yang harus kulakukan untukmu dalam 10 tahun terakhir. Aku tidak ingin masuk ke lubang." Warrior yang mencibir dan berkata, "Perkelahian tidak bisa dihindari. Dunia di luar penuh warna, kamu benar-benar tidak ingin keluar dan melihatnya. 10 tahun, hanya perlu 10 tahun, kamu akan memiliki kesempatan untuk meninggalkan tempat ini. 10 tahun, kamu dapat memiliki kesempatan untuk menerobos ke tingkat yang lebih tinggi. 10 tahun, 10 tahun dapat mengubah nasib kamu. 10 tahun. Berhenti." Kera Hitam tiba-tiba menyela warrior yang dan berkata, "Dalam 10 tahun, aku mungkin juga akan mati karenamu, kan? Warrior yang, kamu melakukan satu hal untukku, dan aku akan mengikutimu selama 10 tahun." Kata Kera Hitam tiba-tiba. Mendengar ini, warrior yang tertegun sejenak, lalu sangat gembira, dan berkata, "Hal apa?" "Kita pergi merebut sebuah barang," kata Kera Hitam. "Rebut sesuatu." Warrior yang berkata, "Benda apa?" Kera Hitam tiba-tiba mengulurkan tangan dan menunjuk tubuh warrior yang, dan berkata,
tubuhmu telah mencapai alam perubahan dewa, kan? Warrior yang mengangguk. Mau ke alam milenium? Ada sedikit godaan dalam suara kera hitam. Apa maksudmu? Warrior yang bertanya. Kera hitam menunjuk ke arah tertentu dan berkata, di pulau itu, ada kolam energi yang dibuat istana Dewa Pedang waktu itu, dapat mengumpulkan esensi langit dan bumi, yaitu, semua jenis energi antara langit dan bumi, serta kekuatan bumi. Setelah lebih dari 20.000 tahun penyerapan, energi di dalamnya sangat murni. Jika kamu bisa menyerap sebagian, ada kemungkinan besar bisa mencapai alam milenium. Mata warrior yang berkedip, lalu berkata, pasti ada sesuatu yang menjaganya. Pintar. Kera hitam berkata, di sana, ditempati oleh seseorang. Jika kita ingin mendapatkan kolam energi ini, kita harus mengalahkannya terlebih dahulu. Kamu tidak bisa mengalahkannya, kata warrior yang. Wajah kera hitam menjadi sedikit jelek, dia ragu-ragu sejenak, lalu mengangguk. Wajah warrior yang menjadi sedikit tidak wajar. Orang yang tidak bisa dikalahkan kera hitam, seberapa menakutkan itu. Setelah memikirkannya, warrior yang berkata, kamu juga tahu, aku tidak bisa menggunakan pedang ketika meninggalkan tempat ini, kekuatanku akan sangat berkurang. Kera hitam berkata, pokoknya, aku sudah mengajukan persyaratanku, kamu bisa memutuskan sendiri. Warrior yang berpikir lama. Tiba-tiba, matanya berbinar dan dia berkata, mengapa kita harus merebutnya? Kita bisa mencuri. Mencuri. Kera hitam tercengang. Warrior yang mengangguk, lalu dia menyembunyikan napasnya dan berkata, lihat, bisakah kamu merasakan napasku? Kera hitam menggelengkan kepalanya dan berkata, itu masih tidak bisa, orang itu ada di sana setiap hari, kamu tidak punya kesempatan untuk mencuri. Warrior yang menunjuk kera hitam dan berkata, bukankah kita ada dua orang? Kamu pergi untuk menarik perhatiannya, aku pergi untuk mencuri, mengerti? Kera hitam mengerutkan kening, sedikit ragu. Warrior yang berkata, ini hanya untuk menahannya, bukan untuk membiarkan kamu bertarung mati-matian dengannya. Selama kita mendapatkan barangnya, kita akan lari. Itu, kamu tidak akan sampai tidak menahannya untuk waktu yang singkat, kan? Omong kosong. Kera hitam berkata dengan marah, meskipun aku tidak bisa menang melawannya, tapi tidak mudah juga baginya untuk mengalahkan aku. Aku hanya berpikir, aku menahannya, dan ketika kamu mendapatkan barangnya, kamu tidak akan kabur begitu saja, kan? Kamu meragukanku. Warrior yang dengan marah berkata, apakah aku orang seperti itu? Apakah aku begitu? Aku merasa begitu, kata kera hitam dengan serius. Warrior yang, aku percaya padamu sekali. Pada saat ini, kera hitam tiba-tiba berkata, manusia, benda di kolam energi memungkinkan kamu mencapai alam milenium, tetapi bagiku, efeknya tidak begitu besar, karena tubuhku sudah alam milenium. Jika masih ingin naik, itu akan sulit. Aku ingin energi kolam energi itu untuk tujuan lain, jadi jangan khawatir. Warrior yang berkata, aku bukan tipe orang yang mengingkari janji. Kera hitam melirik warrior yang dan berkata, aku percaya padamu sekali, aku akan kembali dan bersiap, nanti kamu datang ke tempatku saja. Setelah berbicara, kera hitam bergerak dan meninggalkan aula. Siluman monster alam kehampaan. Tubuh fisik alam milenium. Warrior yang menarik napas dalam-dalam, jika dia bisa mendapatkan bantuan kera hitam ini dan menaikkan level tubuhnya ke alam milenium, maka dia akan lebih percaya diri menghadapi orang-orang itu di wilayah rahasia. Menarik kembali pemikirannya,
warrior yang memandang Halfa Yun di sampingnya dan berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Halfa Yun menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata, "Jika aku tidak melihatnya dengan mata kepala sendiri, aku tidak akan pernah percaya bahwa pendekar suci bisa membunuh master pendekar ketiadaan dan bertarung sengit dengan siluman monster alam kehampaan." Selama mengikuti warrior yang beberapa hari ini, dia dikejutkan berkali-kali oleh warrior yang pendekar suci membunuh alam ketiadaan, melawan siluman monster alam kehampaan. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri, dia tidak akan percaya. Warrior yang tersenyum dan berkata, "Sudahlah, jangan bicarakan ini lagi, mari kita bicara tentang kapal awan alam kehampaan ini. Aku tidak tahu banyak tentang benda ini." Halfa Yun sedikit mengangguk, lalu menatap kapal awan alam kehampaan dan berkata, "Benda ini, jika ada cukup batu kecubung, itu sebenarnya setara dengan master pendekar ketiadaan." Setara dengan master pendekar ketiadaan. Warrior yang tertegun bersambung.